Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan kita bisa berjumpa lagi di dalam sesi bedah buku online, bedah buku adabku keseharianku. Bersama saya Muhammad Fajri, ya, penulis buku tersebut. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu pada hari ini kita membahas tentang adab yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang ketiga ini sangat penting, ya, sangat sangat penting. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, mungkin teman-teman semuanya sudah hafal, ya, dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah, ya, tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menjadi orang-orang yang mukhlis. Mukhlis dalam beribadah, ya, untuk menjadi orang-orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Abu Ali Fudail bin Iyad mengatakan bahwasannya meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Kemudian, ya, muallif juga menulis di sini bahwasannya menurut pendapatnya Abu Huzaifah Al-Mar'ashi, beliau mengatakan bahwasannya ikhlas adalah kesesuaian perbuatan seseorang hamba lahir maupun batin. Artinya ketika kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan sendiri, baik itu dalam keadaan ramai, tetap sama, ya, sama semangatnya, sama seriusnya, sama ikhlasnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama intensitasnya itu sama, ya. Maka dari itu teman-teman, ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasannya mari cek diri kita, ya. Sudahkah kita itu benar-benar beribadah kepada Allah itu ikhlas hanya untuk Allah saja, atau takut, ya, kepada selain Allah, atau kita masih beribadah karena dipuji orang, atau kita itu beribadah masih mengharapkan pujian orang, ya, pengen ketenaran ataupun yang lainnya. Maka mari kita cek sama-sama diri kita. Seandainya kita itu benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan benar-benar serius, ya, menghadapi Allah Subhanahu wa taala, serius ketika berhadapan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, bukan hanya itu, ya, orang yang ikhlas dalam beribadah juga itu bukan hanya hatinya yang ikhlas, namun dia juga harus, ya, memperbaiki ibadah dia. Bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, bukan hanya sekedar melepaskan, sudahlah, yang penting aku sholat, yang penting aku membayar zakat, yang penting aku telah melaksanakan ini, yang penting aku telah melaksanakan itu. Bukan hanya itu, ya. Jadi ikhlas itu bukan hanya memperbaiki hati saja, namun juga memperbaiki, ya, kualitas ibadah kita supaya yang ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, memang benar yang menerima ibadah kita itu hanya Allah yang tahu, memang benar. Namun yang perlu kita ingat bahwasannya setidaknya kita itu serius dalam beribadah.
Ibadah orang yang baik saja, orang yang baik, orang yang ibadahnya baik saja, itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ibadah orang yang asal-asalan? Yang orang yang berusaha yang terbaik saja, itu ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Misalnya tentang sholat. Sudahkah kita itu paham tentang apa yang kita baca? Seperti Al-Fatihahnya? Apakah kita itu hanya sekedar baca? Apakah kita itu hanya sekedar lewat saja? Ya? Hafal saja? Bagaimana menghadirkan kehusyuan dalam sholat? Keikhlasan ketika beribadah? Merenungkan apa yang ayat-ayat, ya apa yang dibacakan? Kalau tidak paham maknanya, bagaimana seperti itu? Apakah kita itu paham misalnya kita tiap hari membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tiap hari baca itu. Tapi apakah kita paham apa yang kita baca itu? Ya. Seperti itulah esensi ikhlas, ya. Ikhlas menimbulkan keseriusan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu yang dia hadapi itu bukan bos. Yang dia hadapi itu bukan presiden, tapi pemilik alam semesta ini. Pencipta alam semesta ini. Itulah ikhlas. Ikhlas menimbulkan keseriusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ibadah itu tidak akan diterima kalau tujuannya untuk apa? Ya. Kalau untuk Allah, insya Allah akan diterima. Karena kata Nabi SAW, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Ya. Kalau seandainya niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semoga amal ibadah itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang dengan ikhlas, maka dia tidak akan terpengaruh dengan cacian orang lain. Tidak akan terpengaruh dengan pujian orang lain. Mau dipuji ataupun tidak dipuji, ya, tetap dia itu serius dalam beribadah. Selagi dia itu beribadah sesuai dengan koridor syariat. Dia tetap serius karena memang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ikhlas. Itulah ikhlas. Mau dipuji, mau tidak dipuji atau dicaci, tetap. Kalau seandainya untuk Allah, maka dia tetap berusaha sebaik mungkin. Karena yang diharapkan itu bukan manusia, tapi yang diharapkan itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.